dapat melakukan perkuliahan secara baik, secara bisa berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sekarang sedang terjadi. 514 mahasiswa baru dari 12 program magister, program studi magister, dan 2 program doktor. Tentu ini bukan jumlah yang main-main. Karena itu saya berharap seluruh mahasiswa, para pengelola, untuk bagaimana bisa mengemban visi misi dari kampus UIN 1 Tulungagung sebagai kampus dakwah dan peradaban. Ilmu apapun yang dijadikan profesinya, ilmu pengetahuan apapun yang dijadikan sebagai konsentrasinya, tetap pada spiritualitas itu sebagai basis kita mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu dengan tagline kampus dakwah dan peradaban. Pada tahun ini yang sangat kita sama-sama gembira, ada 2 model perkuliahan ini, yaitu mahasiswa kita yang reguler dan mahasiswa kita yang hasil kerjasama terutama dalam luar negeri. Mahasiswa tadi yang luar negeri ada 44 mahasiswa dari berbagai negara. Sekarang ada dari 44 itu ada berasal dari 25 negara. Karena itu meskipun kita tidak bilang bahwa kampus ini world class university, tapi yang terpenting adalah mahasiswa kita berasal dari negara-negara di dunia ini. Bahkan untuk tahun ini ada yang dari Amerika Serikat. Ini luar biasa, orang Amerika Serikat yang biasanya kita belajar ke sana, mereka sekarang sudah mulai belajar ke Indonesia. Ada Libya, ada juga dari tempat kelahirannya Imam Bukhari, yaitu Uzbekistan, ada 7 atau 6. Uzbekistan berapa? Uzbekistan 7. Ada Tajikistan 1. Tahun depan Pak Dubes sudah menjanjikan ke kita akan ada dari Kazakhstan. Bekas Asia Tengah, bekas negara-negara Rusia, negara-negara Soviet, ini sudah berdatangan ke Indonesia. Mungkin tahun depan juga ada sebagian dari Afghanistan, dari Pakistan sudah ada, kemudian ada dari Bangladesh, Nepal, kemudian juga ada dari Amerika Latin. Mesir juga ada di sini, yang semoga kemudian Indonesia menjadi salah satu model pendidikan tinggi, model pendidikan Islam yang tentu menyebarkan ide-ide cerdas, ide-ide tentang Islam rahmatan lil alamin. Karena itu moderasi dalam sebuah agama, moderasi dalam hal bernegara, moderasi dalam hal berbangsa menjadi salah satu kunci bagaimana Indonesia menjadi negara besar yang kemudian menjadi destinasi pendidikan di dunia. Yang salah satunya adalah UIN 1 Tulungagung. Tentu saja kita berbangga bahwa ternyata mereka percaya pada kita. Libya yang tahun lalu itu 15, tahun ini mengirim 25 Libya. Kemudian Filipina, kemudian Thailand tentu saja yang selama ini sudah kerjasama bersama kita. Dan Thailand alumninya sudah berapa menyebar di wilayah selatan Thailand dan mereka sudah banyak yang menjadi tokoh. Tentu ide-ide moderasi inilah yang sangat penting yang kita promosikan di negara-negara di luar Indonesia. Semoga kontribusi kita terhadap Islam moderat di dunia menjadi salah satu amal baik kita
menjadi legasi Win Satu Tulungagung dalam mengembangkan Islam rahmatan lil alamin, di samping juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan kita kembangkan. Selamat bergabung, selamat belajar, dan selamat mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, selamat mengembangkan khazanah intelektual Islam yang tentu saja masih berbasis tentang Indonesia. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada Pak Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang telah berkenan memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kami sebagai sebuah kampus yang besar. Sekarang kita sudah memiliki 23.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara dan berbagai negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan ridha pada kita semua, memberkahi kita semua, memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, dan semua kita diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada Profesor Dr. Suyitno, Magister Agama, disilakan.
satu televisi dan pemirsa satu televisi dan seluruh mahasiswa baru pasca sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berbahagia, sambil menunggu sambungan link Zoom, kita lanjutkan acara pengenalan pejabat pasca sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Effendi MAG. Kepadanya dipersilahkan. Struktur organisasi pasca sarjana, pejabat dan staf pasca sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Profesor Dr. H. Ahya MAG, Direktur Pasca Sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dr. Haji Nur Effendi MAG, Wakil Direktur Pasca Sarjana. Profesor Dr. Haji Ahmad Batoni MAG, Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Dr. Haji Ahmad Rizkon Hamami MA, Ketua Program Studi Doktor Studi Islam. Profesor Dr. Haji Ahmad Tanzeh MPDI, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Profesor Dr. Ifatin Nur MAG, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam. Dr. Haji Kojin MA, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab. Profesor Dr. Haji Prim Masrokan Mutohar MPD, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dr. Agus Zainul Fitri MPD, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Dr. Haji Zaini SAG MPDI, Ketua Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam. Dr. Agus Eko Sujianto SEMM, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Dr. Susanto SSMPD, Ketua Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris. Dr. H. Imam Junaris SAG MHI, Sekretaris Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Labib Muzaki Sobir Eshum MPDI, Sekretaris Program Studi Doktor Studi Islam. Muhammad Syukur MPDI, Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Reni Dwi Puspitasari MSI, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah. Abdullah Syafiq MPhil I, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Muhammad Khobir Sirat MPDI, Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab. Dr. Adi Wijayanto MPDI, Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
Lailatul Zuhriyah MPhil I, Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Lailatul Rahmah MPDI, Sekretaris Program Studi Magister Akidah dan Filsafat Islam. Husnul Mufidati SSY MPDI, Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Samsul Umam SHI MH, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam. Nani Sungkono Madayani SSMPD, Sekretaris Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris. Sugiyarti ME, Kasubag TU. Siti Khairun Nisa SPDI MPD, Staf Administrasi. Muhammad Rizal Hafid Hasbullah SPD, Staf Administrasi. Diana Lutfiana Ulfa SPDI MPD, Staf Administrasi dan BPP. Miftah Farid Hamka MAG, Staf Administrasi. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Tanje MPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa tal mamat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin.
Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana mimma qasidid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir muradatina min muradatid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sahil umurana min umurid dini wa dunya wal akhirah. Waqdi hawaijana min hawaijid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir ya muyassir kull asir, yassir muradana bi fadlikal wasi, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi Fatihah bi sirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Ahmad Tanjeh, MPDI. Hadirin pemirsa Satu Televisi dan seluruh mahasiswa baru Pasca Sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan Stadium General dalam rangka orientasi studi mahasiswa baru Prodi Magister dan Doktor tahun akademik 2021-2022 dengan mengusung tema implementasi pengarustamaan moderasi beragama pada program Pasca Sarjana berjalan dengan lancar. Saya Muhammad Khabir Sirot. Saya Reni Dwi Puspitasari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara orientasi akan dipandu oleh Profesor Dr. Ifatinur, Magister Agama, dan Dr. Agus Zainul Fitri, Magister Pendidikan. Opening Ceremony Stadium General Mahasiswa Baru Pasca Sarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pak Dr. Agus, mungkin kita akan berada pada sesi selanjutnya ya, yakni paparan visi misi dari seluruh prodi Pasca. Nah, ini untuk program doktor kita masih memiliki 2 prodi, yakni program studi Magister Pendidikan Islam dan program studi Islam. Sedangkan untuk program Magister itu ada 12 ya Pak Agus? Iya, iya. Itu kalau kita urutkan yang paling awal prodi apa yang berdiri Pak Agus? Jadi di UIN 1 Tulungagung, prodi yang paling awal adalah program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang pada saat itu nomenklaturnya masih pendidikan Islam, tetapi kemudian konsentrasinya menjadi manajemen pendidikan Islam. Tapi kemudian dengan perubahan nomenklatur sehingga kemudian pendidikan Islam beralih menjadi prodi manajemen pendidikan Islam. Itu menjadi cikal bakal munculnya pasca sarjana yang ada di UIN 1 Tulungagung. Kemudian diikuti dengan 12 atau 11 prodi yang lainnya. Adapun kemudian program studi doktor itu ada 2, yaitu manajemen pendidikan Islam dan studi Islam yang manajemen pendidikan Islam sudah berdiri sejak tahun 2015. Sementara yang studi Islam berdiri tahun 2017. Iya. Ini SI ini dulu ada perubahan nama juga ya Pak Agus ya? Betul, awalnya adalah SII, Studi Islam Interdisipliner, dan kemudian ada perubahan nomenklatur menjadi lebih simpel namanya ya, menjadi karena Studi memang Islam. supaya tidak bertabrakan dengan kurikulum di KKNI, sebab pendekatan pembelajaran pada kurikulum KKNI itu menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga itu menjadi approach, jadi development di dalam konteks
kurikulum, sehingga kemudian kalau itu menjadi nama prodi akan bertabrakan secara teoritis, maka kemudian nomenklaturnya dirubah menjadi jurusan studi Islam, tapi interdisipliner itu dikhususkan atau diharuskan bagi semua jenjang di pasca sarjana doktor. Pendekatan pembelajaran harus inter, multi, dan transdisipliner. Kira-kira begitu alasan yang bersifat rasional ya, kenapa nomenklaturnya menjadi berubah. Dan itu juga ya penelitian yang selama ini ditekuni oleh Pak Dr. Agus ini. Ya, alhamdulillah. Jadi pakar manajemen pendidikan kita. Baik, Pak Agus, kalau kita boleh feedback ini terhadap proses SPMB kita, terutama di tahun 2020 dan 2021, ini kita sama-sama berada pada masa pandemi ya. Betul. Artinya SPMB kita mulai dari proses tesnya, kemudian wawancara, ujian lesannya, itu semuanya menggunakan dilakukan secara virtual. Iya, secara virtual. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau pengalaman Pak Agus yang pernah menjadi ketua SPMB pada tahun 2020 itu apa Pak Agus? Nanti mungkin bisa saya lanjutkan dengan pengalaman di tahun 2021. Ya, tahun 2020 adalah tahun pertama kita menghadapi situasi pandemi. Ya, di mana kemudian kita harus tetap melangsungkan kegiatan SPMB. Nah, tren mahasiswa hampir di seluruh Indonesia, belahan yang ada di wilayah Indonesia, saya kira terjadi penurunan ya, karena dampak COVID-19 terhadap ekonomi, terhadap infrastruktur, dan lain sebagainya, sehingga kemudian perkuliahan harus dilakukan secara online. Termasuk juga seleksi penerimaan mahasiswa baru harus online, dan itu pertama kali dilaksanakan saya kira di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya PTKIN. Nah, ini menjadi tantangan yang berat pada waktu itu karena kita belum punya best practice ya dari yang sudah kita lakukan. Tapi alhamdulillah tetap kita kembangkan sistem yang berbasis digital sehingga kemudian kegiatan SPMB dapat berjalan dengan baik. Tentu yang hari ini dan tahun 2021 Prof. Ifatin menjadi ketua SPMB menjadi lebih sempurna ya, lebih bagus saya kira. Itu kira-kira bagaimana itu pengalamannya? Minimal melalui tes tulis kita sudah bisa menggunakan sistem CBT atau computer based test, dan ini merupakan bantuan yang luar biasa dari teman-teman PT IPD yang saat itu dipandegani oleh Mas Zainul dan Mas Hurib ya. Maka sistem ujian tulis kita sudah mulai mengalami perbaikan dengan menggunakan
job lah, kira-kira multi job. Multi job, Jadi mereka ya. bisa bekerja, kemudian tetap bisa mengikuti perkuliahan, hanya bermodalkan paket data dan handphone saya kira. gitu ya. Kalau laptop Iya. saya kira memang harus menjadi apa ya, linkage lah, harus linkage dalam kehidupan kita di era digital sekarang ini. Nah, yang ketiga saya kira kenapa kemudian masyarakat atau mahasiswa tetap memberikan trust dan animonya semakin baik, karena saya kira mahasiswa juga ingin bahwa ada peningkatan kualitas diri di era pandemi ini. Kita tahu bahwa ada beberapa lowongan pekerjaan yang kemudian ada dan hari ini tidak ada, atau sebelumnya tidak ada bahkan kemudian hari ini ada. Nah, itu akan Ada bisa perubahan. dilakukan, betul. Itu akan terus bisa dilakukan kalau siswa atau masyarakat senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga Dan- ready to use gitu ya, Nah, barangkali ready to use, bahasa lain. kemudian itu menjadi apa ya, satu hopes, harapan dari semua mahasiswa bahwa dengan peningkatan kualitas diri, kedepannya kualitas hidupnya juga semakin baik. Itu Kembali ke kira-kira. PSPMB ya Pak Agus ya. Di tahun 2020 sama tahun 2021 ini ada beberapa jalur dalam proses rekrutmen mahasiswa, diantaranya adalah jalur reguler, itu adalah jalur utama yang kita tempuh. Kemudian ada alternatif lain, yaitu melalui beasiswa Madin, kemudian beasiswa Takfid ya. Betul. Kemudian ada lagi beasiswa kerjasama, terutama kerjasama internasional. Ini juga merupakan salah satu hal yang menurut saya juga meningkatkan animo calon mahasiswa pasca. Selain itu menurut saya bagus, ada sumber daya dosen yang luar biasa loh yang Betul, dimiliki betul. oleh UIN 1 Tulungagung ini. Ada 17 profesor dan ada sekitar 104 doktor Betul. yang kita miliki. Ini luar biasa ya Pak Agus ya. Nah, sementara kita masih melihat bahwa Rektor UIN 1 Tulungagung pun masih memberikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program percepatan profesor atau program percepatan doktor. Nah, diantaranya adalah seluruh sekprodi kita ini alhamdulillah semuanya sedang pada masa studi S3 dan sedang pada masa penyelesaian disertasinya. Maka sebentar lagi kita akan bertambah lagi jumlah doktornya sejumlah seluruh sekprodi kita yang sedang S3 barangkali Saya begitu kira ya, Pak Agus? saya kira tidak sekedar sekprodi kita loh, tetapi pegawai yang Oh, ada gitu. di UIN Baik. 1 Tulungagung, pegawai negeri, PNS, ASN, kemudian Dostap itu mendapatkan perhatian dari rektor, yaitu mereka Diberi dapatkan kesempatan free ya, of biasa. charge ya, mendapatkan beasiswa studi dalam rangka percepatan supaya menyelesaikan studinya, termasuk ada percepatan untuk menuju ke jenjang tertinggi yaitu guru besar ya. Saya kira ini cara pandang yang sangat futuristik dan ini memang harus dipertahankan. Jadi satu-satunya cara di era digital itu supaya kemudian compete ya, bisa berkompetisi dan untuk mendapatkan competitive advantage, keunggulan kompetitif memang harus meningkatkan kualitas SDM, jadi sumber daya manusia. Saya kadang-kadang sering mengutip satu statement ya yang saya kira bagus itu, at-tariqatu ahammu minal maddah walakinnal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jadi core bisnisnya itu memang pendidikan, tetapi aspek utama yang bisa meningkatkan kualitas itu adalah SDM. Nah, bahwa infrastruktur itu penting, tetapi kalau SDM-nya tidak unggul maka tidak akan bisa melakukan percepatan itu. Apalagi kita di era digital. Luasnya gedung sekarang tidak terlalu berbanding signifikan dengan kualitasnya. Sebab apa? Sudah menggunakan digital Smart campus learning, ya, betul, seperti kebijakan Pak smart Rektor. campus dan sebagainya. Blended learning dan lain Ya, sebagainya. ada blended learning, ada mixing learning, kemudian ada hybrid learning yang jangkauannya justru lebih luas gitu loh. Baik. Kembali ke mahasiswa program pasca sarjana ini Ya. Pak Agus, kalau boleh saya melihat bahwa sampai saat ini kita masih memiliki sekitar 500 calon mahasiswa. Betul. Yang dari program S2 ada sekitar 341, kemudian untuk program doktornya ada 103, 103, dan kemudian sisanya adalah program-program kerjasama internasional dengan negara-negara yang sudah disebutkan oleh Pak Rektor, oleh Pak Direktur, dan juga yang sudah disebutkan oleh Pak Agus tadi. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dari perolehan jumlah mahasiswa, kalau boleh diidentifikasi itu misalnya Pak Agus, seperti MPI itu ada sekitar 67 mahasiswa. Ini kan gabungan
Aku sempat mengamati kemarin baik untuk MPD Iya. maupun SI-nya. Yang tahun sebelumnya karena ada tambahan dari program 5.000 doktor, perlu juga diketahui bahwa S3 program studi manajemen pendidikan Islam selama 3 tahun ya mendapatkan kerjasama dari Kementerian Agama dalam hal ini MORA ya untuk ada beasiswa program